Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lestina, NIM 1902 11 17 68, kelas BPAK semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pak Anak yang diberikan oleh dosen kami dengan judul Fredrik W.W. Frontobel, pendiri Taman Kanak-kanak. Adapun riwayat hidup Fredrik W.A. Frontobel adalah anak bungsu dari 5 laki-laki bersaudara. Frontobel baru berumur 9 bulan ketika ibunya meninggal. Ayahnya seorang pendeta, tinggal di desa Opsewiebeck yang letaknya di hutan Thuringia, Jerman. Ayah Frontobel melayani 5.000 penghuni dari 6 desa di negeri kecil yang bernama Saarburg Rudolstadt. Karena kesibukannya sebagai pendeta, ayah Frontobel cenderung melalaikan kebutuhan Frontobel yang masih muda dan kehilangan seorang ibu. Masa kanak-kanak Frontobel dipersulit sesudah ayahnya menikah lagi dan melahirkan seorang anak dari ayahnya, Frontobel. Bagi Frontobel, ibu tirinya cenderung hanya mementingkan segala urusan yang berkaitan dengan anak kandungnya saja ketimbang Frontobel yang sebagai anak tirinya yang sebenarnya juga merindukan kasih sayang dari seorang ibu. Di sini saya akan menjelaskan juga ada dasar pendidikan Frontobel ada 2, yaitu pandangan dari teologis dan gambaran dari dasar ilmu jiwa. Di sini saya akan menjelaskan pandangan teologisnya Frontobel. Dalam pandangan teologis Frontobel berasal dari pembacaan atas karya mazhab romantis di bidang filsafat Jerman yang diwakili oleh Schelling dan muridnya. Teologi adalah dasar pertama dalam pikiran Frontobel. Keyakinan Frontobel akan Allah seperti kesatuan asli tampak dalam segala ciptaannya. Tetapi kesatuan ialah itu bersifat tritunggal, dalam arti ia mengejawakan diri sebagai pencipta melalui seorang laki-laki yang menyerap seluruh keberadaan Allah dalam dirinya, yaitu anaknya, dan melalui roh segala sesuatu, bahkan Allah menyingkapkan dirinya sebagai hidup yang tunggal, yakni rohnya. Yang kedua, dasar ilmu jiwa untuk pendidikan. Dasar pendidikan adalah ilmu jiwa, atau lebih tepat tinjauannya terhadap gaya bertindak anak. Hakikat tinjauan itu dapat diringkas dalam 2 dalil pokok, yaitu pertama, anak berhak diperlakukan sebagai seorang anak, bukan sebagai orang dewasa yang bertumbuh pendek dan kecil. Yang kedua, orang tua atau guru wajib memberi bimbingan kepada anak untuk menolongnya mencapai prestasi yang dengan setiap tahap perkembangannya. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap masa bayi, yang kedua masa kanak-kanak, dan yang ketiga masa anak tanggung, mencakup berusia 7 sampai dengan 10 tahun. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, tahap masa bayi mencakup usia sejak lahir sampai anak usia 3 tahun dan ditafsirkan oleh kegantungannya kepada orang lain dan kecenderungannya untuk menghisap segala sesuatu dari lingkungannya. Yang kedua, masa kanak-kanak adalah masa permulaan pendidikan dan mencakup usia 3 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga, masa anak tanggung jawab mencakup berusia 7 sampai dengan 10 tahun. Dinamakan masa anak belajar karena pada tahap inilah
anak memulai pengalaman belajar yang lebih formal. Di sini ada asas-asas dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah pengalaman rohani yang mengantar anak didik bertindak sesuai dengan jati dirinya sebagai makhluk yang belum lengkap sebelum ia mengakui kesatuannya dengan Allah. Yang kedua, asas perkembangan terdiri atas 4 pola. Yang pertama, benih yang kelak menghasilkan kedewasaan sudah ada di dalam diri anak. Yang kedua, hubungan dari bagian dengan keutihan. Dalam arti guru memperlihatkan anak sebagai perilaku yang baik, yang unik, tetapi yang perlu memperoleh tempat sehat dalam kelompok. Yang ketiga, yang batiniah didorong menjadi lahirlah. Dalam arti mendidik itu mencukup usia untuk menolong anak menyampaikan pikiran, perasaan, kekuatan jasmaninya dan zamannya yang telah ada secara batin. Yang D, asas perlawanan tampak dalam alam dan menyoroti gaya hidup dinamis supaya tidak merasa puas atau aman dengan status quo-nya. 3. Menyampaikan arti melalui bahasa lambang berupa objek seperti bola, kubus, tulisan, lagu, gambar, karena simbol tersebut mencerminkan inti sari ilahi dari dunia termasuk manusia. 4. Belajar dengan berbuat. Membangun tugas belajar. Swakaji berarti bahwa anak didik bukanlah bejana pasif yang menerima apa saja dari susu, melainkan ia adalah seorang yang langsung ambil bagian dalam pendidikannya. Ada 5 bentuk swakaji. Yang pertama, bermain. Yang kedua, menyanyi. Ketiga, menggambar. Keempat, memelihara tanaman atau binatang kecil dan barajangsana. Yang kelima, kesinambungan. Jadi ada tujuan atau praktek dalam variabel ini memberi perhatian terhadap praktek pendidikan dengan tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum mencakup pendidikan yang melibatkan anak dalam pengalaman belajarnya supaya ia memecahkan masalah secara cerdas, bertindak moral dan adil terhadap dirinya sendiri, sesamanya manusia dan dunia alam, serta memenuhi panggilannya dalam masyarakat. Yang kedua, kurikulum khusus untuk dari golongan usia prasekolah, anak dari masa tanam, kanak-kanak, anak kecil dan anak tanggung. Dan yang ketiga, metodologi. 12 macam metode dibicarakan, yakni berdoa, percakapan, menghafalkan, mengucapkan, jawaban secara bersama, bermain, swakaji, meninjau dan memeriksa, pelaporan, bertanya, mengajar berdasarkan pola-pola, bercerita, serta latihan dan ulangan. Keempat, peran guru-guru. Pemain peranan penting bukan sebagai seorang yang memberi jawaban, melainkan sebagai penolong yang membimbing anak untuk menumpuk kemampuannya. Kelima, peranan keluarga. Apabila masyarakat dan guru tidak memperlihatkan atau memperhatikan pengalaman belajar sebelum anak masuk kelas, maka mereka membuat kekeliruan karena mutu dasar pendidikan di dalam rumah tangga sedikit banyak dilalaikan, bahkan diajar secara salah. Alhasil guru diberi oleh tugas mengatasi kekurangan yang tampak dalam diri anak. Oleh karena itu, preobel berporos pada simbol
Karena Froebel yakin bahwa dalam nalar anak telah ada permulaan gagasan tentang hal terbatas, walaupun beliau belum ingat akan Froebel. Froebel ingin melibatkan keluarga dalam pelayanan pendidikan melalui seri pengalaman dasrah yang berlangsung dalam suasana kasih. Demikian keluarga dapat memenuhi peranan mencolok dalam pendidikan anak sebelum ia masuk taman kanak-kanak dan kelas 1 sekolah dasar nanti. Jadi ini yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.